yang saya hormati dan saya muliakan, Kepala Penghulu Kementerian Agama yang saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, remaja masjid, Nurus Sajadah yang saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tomalabi ungkan nana hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dia bongi mana tu sialola. Dia khawatirnya apa? Jangan-jangan ini malam ini lebih banyak temuan yang tak tua ini. Tapi saya lihat seimbang. Ya. Kita bermohon kepada Allah, semoga semua kita hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat, Bapak Ibu, bukan kepentingannya Rasulullah. Membaca salawat kepentingan yang membacanya. Barang siapa membaca salawat 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Mi parente sambayang pong Allah Ta'ala di rumah sambayang. Mi parente puasa, Allah tidak pernah puasa. Mi parente mampasun sakka, pong Allah Ta'ala di rumah pasun sakka. Mi parente haji, pong Allah Ta'ala di rumah haji. Sangga dia mesa parentana pong Allah Ta'ala lau di batuanna. Inggan nana to matappa. Di parentai napugoi imundolo pong Allah Ta'ala anenggan nana malaikana. Apa mu ibu? Hah? Enggak bata-bata bu? Apa? Masalah welo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu di salawae tulung kilota. Di salawae napajari Pauli. Tudiulo apa? Dulu itu mairangi mi bang azan di masjid kah, di radio kah, di televisi kah, mi muazzin asyhadu anna Muhammad Rasulullah tapanal Indoliman membaca salawat marhaban ya habibi wa qurrata aini, dia tiup 2 ibu jarinya, nasabu matan nabi. Apa di ibu Pauli mata. Makanya perhatikan orang-orang dulu bagus-bagus matanya, tidak seperti sekarang. Anak-anak kita masih SD mi kacamata bimu. Apa sahabat? Anda mau biasa membaca salawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh diulu. Orang dulu itu usia 60-70 tahun baca Quran, ada mi kacamata dia. Apa rahasia dari ini? Waktu itu meranggo bang azan, apakah di televisi, apakah di masjid, apakah di radio, Muhammad asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapada imam Indolimam membaca salawat. Apa salawatna? Kau dingin baca marhaban ya habibi wa qurrata aini. Tiup tangan tak. Kalau bapak-bapak yang sudah terlanjur tidak terlalu bagus matanya, coba perhatiin barakana Nabi ta barakana salawat, insyaallah. Ya. Orang-orang dulu juga Bapak Ibu mau lupa ya nana yang balita. Kan dulu susah dokter, susah rumah sakit, puskesmas, karamboy. Jadi kalau orang-orang dulu itu mau lupa ya anak-anak, dia buka mulutnya anak-anaknya ibu, nah baca salawat, nah singkarua itu salawat nah sebasai tama atena anak-anak, abari poli lupa.
jadi tidak jadi uang kembali. Toriolo. Orang-orang dulu juga dia salawat tadinya sangat napa jadi pauli, tapi napa jadi sangat toy. Napa jadi sangat toy deh. Mau meluk Ka'bal salawat pakai, tapi anda bertanggung jawab. Ya boleh dulu bah. Itu orang-orang dulu itu biasa mahalan apa tali rapiah. Ya ukurannya katanya gini. Tapana membaca misalawat, tukanna misalawat. Namo yo rapi anda milambi mo. Tapa bahasa gini. Ka'bal itu. Hah? Toriolo Pak. Toriolo. Orang-orang dulu juga dia pasangan salawat nak pakai apa? Nak pakai untuk mencari jodoh. Kalau orang sekarang bilang apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Oh ini kayaknya Pak ada yang pengalaman di sini kayaknya. Hah? Tapi Toriono apa rasanya? Cinta ditolak, salawat bertindak. Makanya Toriono itu pasangan pasangan maseru tua ini. Jadi mau landur tua ini melulu wayanna, na bacakan bisa lawan. Allahumma sholli. Main nasirru, main amme. Toriono. Bisa kita coba Pak. Makanya orang-orang dulu itu punya prinsip seorang laki-laki yang cerdas memberdayakan salawat di dalam hidupnya, maka laki-laki tersebut tidak akan pernah merasakan sakitnya bagaimana cintanya ditolak sama perempuan. Begitu juga perempuan. Seorang perempuan yang cerdas memberdayakan salawat di dalam hidupnya, maka perempuan tersebut tidak akan pernah merasakan sakitnya bagaimana dibohongi sama laki-laki hidung belang. Membaca salawat Bapak Ibu, anda maki syarat. Baca salawat tidak ada syaratnya. Ando paralu manjekne, ando paralu menghadap kiblat, ando paralu pakai baju baru, tidak perlu pakai gencu. Kapan dan dimanapun senantiasa kita membaca salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, anda apa tuh apa ngaya Bu? Ini belum mulai ini, belum mulai. Mungkin sekarang jam berapa? Nah, masih kami jam 9 deh. Ya kita bicara sampai jam 12 lah Bu deh. Deh, sampai jam 12 lah. Bapak-bapak ibu senang, saya yang terkapar. Hingga dulu membaca Fatihah. Lalu saya Tangguruta Muhammad Tahir Imam Lapeu, anak Guruta Kiai Jumat Saleh Tomatindo di Pambusuang, anak Guruta Profesor Dr. Sahabuddin Tomatindo di Lembang Majene. Mudah-mudahan perangkaan nasa nang Guruta tate to menjadi salah lampi tomate mau mati to manini mati dalam keadaan husnul khotimah, dan kita semua mendapatkan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadin niyah lahum al-fatihah. Ya, terima kasih banyak. Di tradisi membacakan Fatihah nang Guruta di mandar engeta hingga napa ada memo deh. Apa sabak? Apa dipatuangan begai paisangata. Dipatuangan nih sambayatta.
hijrah itu dua rupa hijrah. Yang di sana hijrah tabi'i. Hijrah tabi'i itu ammangi. Kalau misalnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ini kan hijrah sangat. Migrasi kalau bahasa Lampogonya. Migration. Nah, yang kedua hijrah tabi'i. Hijrah tabi'i dia waktu nama sambayang yang dia ruah khusyuk. Tapana khusyuk mas sambayang di pawangan hijrah. Bukan sebelum pakai jilbab menjadi pakai jilbab, hijrah tania itu ngo, artis itu ngo. Hijrah artis. Tidak pakai jilbab menjadi pakai jilbab. Setelah pakai jilbab, apa saya lihat? Artis itu. Apa artis soal? Berdua sih tahan abang. Tua ini pakai cadar. Saya bilang sama dia, Bu, saya tidak tahu mau bilang Bu atau Mbak. Apa pakai begini? Dan saya bilang sama dia, tidak adil kita itu Bu, aduh adil. Kenapa dia bilang begitu, Pak? Tidak adil Kak? Iya, karena ibu bisa lihat saya tidak bisa lihat ibu. Untuk adil. Saya bilanglah bahwa ini ya tadinya agama, tapi adat, tradisi, budaya, bukan agama. Perempuan-perempuan Arab itu wajar dipakai begini ya. Apa padang pasir. Kalau lagi-lagi kan mau pakai surubat tiap imamah. Kalau lagi kencang angin apa tengah suruban mau tuh deh karena padang pasir abah ya dia apa memakai dia cadar. Dan ini cadar diperintah di Arab tato memakai cadar. Tato mopok ande mopok setengah mati. Muat di dalam pokok ada juga padang pasir lah. Apa regek? Itu hijrah, tapi itu hijrah amang itu tabi'i, biasa. Tapi yang kita maksud hijrah ini adalah hijrah itu hajara minal khataya waz dzunub. Itu hijrah meninggalkan kesalahan dan segala dosa. Hijrah sangat. Kalau tabi'i yang biasa syar'i, tadinya sambayang ande ruah khusyuk. Apa sangat sambayang ande ruah khusyuk? Sambayang sekedar menggugurkan kewajiban. Waktu nama sambayangi pengalat ta'ala sobat, tapi yang hadir tanya pengalat ta'ala. Apa hadir? Undi-undi. Pekerjaan. Dia tahu mas sambayang musumangi usaha mitori khusyuk. Maka khusyuk itu kalau digena puas dia mas sambayang andangnya nak ungaring lang. Dari sambayang seperti itu menjadi sangat pengalatan negara lala sambayangnya. Itu yang disebut dengan hijrah. Dia Pak Doja tengah apa ya? Panjaga Masigi lah di Polewali. Dia Pak Doja Masigi ibu mau masambayang tatai masambayang diolona babana Masigi. Ruang itu lau. Puak, kenapa kita itu Pak kalau sambayang ki selalu di pintunya masjid. Anak menjaga sandal. Jadi sambayang di sandal dia nak perhatikan dia sandal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tahu boleh malah sandal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Itu lihat mati ibu. Ini sambaynya pu asetun biasa. Asetun biasa. Tapi kau bata-bata. Asetun biasa. Asai. Malalongin apa boleh Allah Ta'ala selama sholatnya mengikuti syarat dan rukunna sambayang asai sambayang. Malalongin apa boleh. Dia tuh mas sambayang ruku pak ruku. Bemek duitnya. Duit mamemu tuh buah. Duit mami. Boleh sana eke manduru duitnya. Pak pegang pak. Asa terbiasa pak? Asai. Melalui apa oleh Allah Ta'ala selama sholatnya mengikuti syarat dan rukun sambayang asai sambayang. Tapi masa mau ke sambayang begitu terus? Makanya bagaimana hijrah dari tidak khusyuk menjadi khusyuk? Yang sangat hijrah. Saya kasih tahu ibu tapi jangan bilang-bilang. Rahasia. Bagaimana saya ini kasih ustaz, bagaimana cara aku bisa khusyuk sambayang? Bilang, bagaimana ke sambayang tak ibu? Ustaz, kalau sambayang lagi-lagi boleh? Lagi-lagi boleh? Apa biasa boleh ibu? Ya hari semua. Baju seragam. Jangan pakai memo. Jangan bikin sugiging. Kenapa sambayang tak seperti itu? Karena salah satu penyebab sambayang tak begitu karena andok sisang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andok sisang naina musibah. Sisang maupun Allah Ta'ala bu. Man rasa bu. Sisa ngobongan Allah pak. Berapa tahun bikin sambayangnya? Sejak kecil bikin sambayang. Sama kalau saya tanya ki, siapa presiden sekarang? Nih presiden? Apa nih kau bata-bata? Presiden tak kaya? Jokowi berarti bisa. Pertanyaan kedua, sisa Pak Jokowi ya? Pinduku Anda sisa. Tapi bisa nih. Jadi berbeda itu tahu dengan kenal. Anda siteng. Mau pasti tengi, kita ketemu di pengadilan. Anda siteng. Tahu dan nah selama ini modal tahu mulu di Allah Ta'ala mau pakai mas sambayang. Modal tahu Allah, dia puas sangana Allah, itu modal tahu. Mau pakai mas sambayang sampai tua lampi mati. Andok rugi. Makanya nama uang amatin Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rugi sana utuh. Rugi sana utuh. Malakka umurmu mati anu sisa Allah Subhanahu. Rugi sana. Kita tak tahu umur ini bu itu isan di umur tak. Sekarang sudah 1444 Hijriyah, berganti tahun milaki. Ada ulama bilang innama anta ayyamun, sesungguhnya kau itu kumpulan hari-hari. Kita tidak tahu berapa juta hari yang Allah berikan kepada kita. Yang dia bisa. Idza zahaba yaumun, kalau sehari sudah lewat,
zahaba ba'duka, maka sebagian dari dirimu itu sudah tidak ada lagi. Belum terlambat. Karena itu Allah tuh sanga Pak, sangana puh. Logikanya buat dia sanga ibu berarti dia make sanga. Betul ya mati. Yang mana yang disembah? Sanga atau make sanga? Yang mana yang disembah? Apa nih kau bata-bata? Muasangana pun Allah Ta'ala musobah musyrik. Meskipun itu syirkun khafi, dia syirik yang tidak ada sanksinya, syirik ringan. Jadi ada itu mana masoba sanga. Apa disoba? Apa disoba bu? Makke sanga disoba. Allah sisa mah. Anda tahu ini yang saya maksud hijrah. Dari sholat yang biasa-biasa saja menjadi sholat yang luar biasa. Dari sholat yang luar biasa menjadi sholat yang sangat-sangat luar biasa. Itu yang disebut dengan hijrah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu di dalam sambayang sebenarnya Pung Allah Ta'ala tuh di parenta tahu mas sambayang. Ya Pak ya. Jadi Allah itu perintahkan manusia sambayang. Rupa tahu ya matapa atau matapa pas sambayang. Apa nama perintah Allah Ta'ala? Rupa tahu. Apa sangat rupa tahu? Apa sangat rupa tahu? Dia tuh rupa tahu si tengan yang joro. Si tengan joro. Tahu ki anjoro butuh? Ah, dia anjoro apa apungan anjoro? Apa? Benu, kadaro, isi, anak wahai. Inna anjoro? Hah? Itu lihat matinya. Inna anjoro? Hah? Muak sanggak benu Pak, mau anjoro? Si sakit tahu. Mana sama salah? Apa di bawah? Mau tahu benuna anjoro. Muak sanggak kadaro nak mau anjoro, mana sama salah? Pasti bertengkar gitu. Masa kadaro nak mau anjoro? Apa kita bilang? Bilang maki kadaro dah anjoro. Inna anjoro? Ia sang anjoro kulinna. Yang namanya anjoro, dio ibenu, dio kadaro, dio isi, dio ibai. Dia tobat tambahin, anu to ustaz, tobun na to ustaz. Sang anjoro. Pada Tommy tadi rupa tahu Bapak Ibu hadirin berbahagia. Ya sangat rupa tahu apa topongan rupa tahu Ibu. Tubuh, ate, nyawa, anak rahasia, sirru. Apa topongan rupa tahu? Inna rupa tahu. Muasangga tubuh, tanya rupa tahu sangat. Makanya tuh patung-patung ada di jalan itu tidak bisa dibilang rupa tahu. Apa di bawah mau itu toko tahu sana. Jadi rupa tahu dia tubuhna, dia atena, dia nyawana, dia to rahasia. Ini mi hijrai. Kalau sambayang ki sangga Allah rai Allah naung Allah rai Allah naung majiris. Majiris di pawangan tadi di
Pandai mal di pauangan rupa tahu mas sambayang. Apa mas sambayang? Tubunna tahu mas sambayang. Asai. Menolongnya pala oleh Allah Ta'ala selama sambayangnya mengikuti syarat dan rukunna sambayang, asai sambayang. Apa mas sambayang? Tubunna tahu mas sambayang. Dari tubunna tahu mas sambayang menjadi atena mas sambayang. Atena tahu. Jadi kalau ada yang sambayang bapak ibu imbang inangharap pung Allah Ta'ala nangaramboy onde-onde nangaramboy indrang nangaramboy pung Allah Ta'ala sisa sale apa mas sambayang dia? Atena mas sambayang dia. Kadang dia tu kalbuo ate tao sipana apa sangana imbang ilino imbang yahera imbang ilino yazid wa yankus hadis mau. Jadi kalau kita sambayang bu imbang mengarang arisan mengarang bi Allah Ta'ala mengarang bu seragam mengarang bi Allah Ta'ala itu pakka sambayangmu hijrah ati sangana itu hijrah ati sangana tapana mas sambayangmu anda lain na mengarang kecuali Allah Ta'ala sangga Allah Ta'ala hadir lalang alami. Ia sangat hijrah dari hati ke nyawa. Apa nyawa tuh dia? Sangat Allah Ta'ala dia. Yang membuat nyawa tidak pukul Ta'ala apa nafsu dan nafsu tak. Kalau begitu bisa bayang tak nyawa atau mas sambayang itu. Betul lalang alaweta ibu. Berarti sampai mana masih tubuh gue pas sambayang deh. Allah rai Allah naung Allah rai Allah naung Allah rai Allah naung imbang yang mengharap pung Allah Ta'ala mengaramboi lino mengaramboi pung Allah Ta'ala mengaramboi lo kaya no mau sih saleh ate mau sambayang mau sangka pung Allah Ta'ala nyawa mau sambayang tapi anda po tada apa sahabat anda po itu tada pak mana mengarangi pung Allah Ta'ala sesuatu yang diingat pasti berjauhan dengan yang mengingat. Pengbere umpamanya kama miyakei kama berangkat ke Makassar maka kama di Makassar pasti si matanangarangi kindo di Lampoko dan kindo di Lampoko pasti si matanangarangi kama lain di Maasar. Apa sama si Karamboy tapana min dulu di kama tama di Lampoko mo sita mi kindo mo yakinga kama tidak akan ingat lagi kindo dan kindo tidak akan pernah lagi mengingat kama. Apa sabar? Soalnya kalau kama mawasiat kindo tapa ada sapatu lak cari uludam pasti tanya kindo itu nangara gitu. Jadi kalau nyawa anda kota ada itu kok karambolu Allah Ta'ala. Ia sangat hijrah. Ia sangat hijrah. Muak mas sambayang mu anda tidak mengaram mo berarti kita mau tutup tamu soba karena tidak mengingat apa-apa lagi. Jadi kalau kita memaknai hijrah dalam pandangan ulama-ulama sufi, hijrah ini dia yang dimaksud ini. Di sana hijrah qalbiyah, hijrah rabbaniyah, dan hijrah ilahiyah. Itu di pawangan nagluta ulama sufi. Terakhir saya mau sampaikan jam 12 minggu. Mesti bilang guru itu. Mau melo sisa pung Allah Ta'ala mesti menang guru. Dapat kenapa ini Ustaz dia sembunyikan ilmu? Bukan disembunyikan, memang begitu perintahnya Pak. Karena firman Allah itu talun rupai. Yang selama ini kita tahu firman Allah berapa? Pondok pung Allah Ta'ala talun rupai Bu. Ya. Ada firman Allah wajib mipisangi nabita. Wajib Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Para luang tenang dari pisangi Rasulullah marose nabita.
Tapi tidak mungkin nama saudara Nabi Ibu. Dia maksum. Dia terpelihara. Nah. Apa itu? Ini Quran, ini hadis. Itu firman Allah yang wajib Rasulullah sampaikan. Yang kedua, ada itu firman Allah. Marose Nabi tamun pisangi. Anda pisangi. Ini firman Allah sangka pengarah ta'ala maisang anak Rasulullah SAW. Apa contohnya? Pira pe kiamat lino. Kapan pi kiamat? Siapa bilang Rasulullah tidak tahu kapan pi kiamat? Buktinya apa? Begitu banyak riwayat hadis yang isinya tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Saya kasih contoh 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW pernah bersabda, ya'ti zaman gil wa qal kasratis su'al wa ida'atul mal. Rasulullah bilang apa? Akan datang satu zaman di mana zaman itu orang banyak bicara, orang banyak bertanya, dan orang menghambur-hamburkan harta. Apa dia? Naruai. Banyak bertanya, banyak bicara, menghambur-hamburkan harta. Apa naruai dia, Pak? Saya kasih tahu ya, terjangki bilang-bilang. Muslim ban narua. Apa? Kita mau muslim bang. Orang banyak bicara, banyak bertanya, menghambur-hamburkan harta, tidak ada guna-gunanya. Kenapa? Karena musliman di tingkat desa dipotong di tingkat kecamatan. Tunggu ya, Pak. 1400 tahun yang lalu Naisam bin Bintang. Ya'ti zaman gil wa qal kasratis su'al wa ida'atul mal. Apa ini? Alamatun min alamatil kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Betul ya sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, kapan pintu ya Rasulullah? Allah bilang, "Tamu pisang yang mak muat, sangga iyo maisang anak ya." Saya kasih contoh lagi di 1400 tahun yang lalu Rasulullah pernah bilang, "Ya'ti zaman." Akan datang satu zaman la yaqumu fiha illa dirham wa dananir. Akan datang satu zaman di mana tidak ada urusan bisa selesai kecuali dipedoi. Pakai uang ki baru jadi itu urusan. Apa contohnya? Banyak sekali. Kalau ada urusan tak misalnya pasti kita ditanya, mau ki berapa hari selesai? Mau ki yang ekspres atau yang paket hemat? 1400 tahun Rasul mimpisan ini Rasulullah bangsa ini. Akan datang zaman di mana nanti urusan gampang selesai kalau ada uang, dirham wa dananir. Saya kasih lagi contoh satu, Budi. 1400 tahun yang lalu itu Rasulullah pernah bilang akan datang satu zaman lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Lebih banyak. Tua ini anak, temuane. Ada data aku, Bu, Pak, saya punya data. Itu di kota New York hari ini. Di kota New York. Bukan Amerika secara keseluruhan, bukan United States. Tapi New York aja. Kota New York hari ini perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan itu sudah mencapai angka Mesa Tomuane 200 tua ini. Jadi di New York itu nanti semua perempuan kawin, kalau satu laki-laki 200 istrinya. Ando lumpuh? Pasti lumpuh. 200? Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, kapan itu ya Rasulullah?" Allah bilang, "Jangan kamu sampaikan kepada umatmu, hanya iyo masang anak yauna sang Allah Ta'ala." Ini firman Allah yang kedua, marose nabi tak mau pisangi.
andai bangga. Dan yang ketiga, Bapak Ibu hadirin, ada firman Allah, terserah Rasulullah, terserah malu dipisangi malah tuh aduk dipisangi. Ini minta mai Bapak Ibu hadirin, pais sangat tasuk, pais sangat rahasia. Orang dulu bilang pais sangat dibocobi, karena Rasulullah mengajarkan murid-muridnya, para sahabatnya itu dengan cara mutalaki, dari lisan ke lisan. Saya kasih contoh misalnya, dua pisang Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu itu bertanya sama Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, apa sangat la ilaha illallah? Apa sangat la ilaha illallah? Rasulullah sebelum menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib menggiling pasnya ini. Mana betul dari Ali? Si semua, si saudu, opo bapa, koci baban. Mana Rasulullah pisangnya Ali bin Abi Thalib. Itulah ilallah itu yang kayak begini, la ilaha illallah. Makanya dia hadis bahwa man qala la ilaha illallah, barang siapa membaca la ilaha illallah wa maddahala napa malakai la'na la marrat pisang gufira lahu arba'atu alafin minal kabair, nada pangani patal lesoran dosa kayan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya membaca itu Ustaz? Di pamalakai lana dia malu dipisangi malah to'o anduk dipisang. Jadi belum terlambat. Ala kulli hal, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa sesungguhnya yang paling wajib, utama, yang diwajibkan kepada umat manusia apa? Ma'rifatullah ta'ala bil istiqan, sisa Allah ta'ala dengan penuh keyakinan. Mau sisa maupun Allah ta'ala, mau coba sambayang gitu. Tiapa caranya supaya mereka sambayang? Sisa dulu alawin. Kenal dulu diri tak. Bagaimana caranya mau kenal Allah kalau anda sisa ngalawin? Tiapa cara anda malah sisa ngalawin Ustaz? Bicara memo. Pernah cermin menang buah, bicara me. Mau ada ruang, manas saya makanya. Itu waktu tak bicara me, sisa mana tu dalam cara me? Sisa no. To bicara me, nak to ilala cara mang iya to ba itu. Tapi tanya iya. Tapi ada lainnya kecuali mau sisa mau to ilala cara me, waktu bicara me di pauangan mo to sisa alawena. Tiapa carana? Dia minta mai firman Allah yang ketiga. Malu dipisangi, malah toko andok dipisangi. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin apa yang disampaikan Allah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.